Halo, salam bahagia semuanya. Apa kabar untuk sahabat bagian di hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, rezekinya banyak dan yang terpenting adalah sehat selalu. Oke sahabat kebahagiaan, untuk sesi pembacaan kita kali ini Kevin masukkan ke tarot psikologi ya, dan juga edukasi yang berkaitan dengan cinta. Kalian pernah gak sih ngalamin sebuah momen lagi berantem sama seseorang, atau mungkin juga sudah putus, tapi ketika putus ada sesuatu hal yang kamu rasa ini tidak nyaman, terutama di hati. Padahal udah tahu ini sakit banget, kenapa masih ingat dia terus? Dan apakah dia juga merasakan hal yang sama? Jika ini adalah tema dari sahabat kebahagiaan, kita akan cek energinya. Temanya tentang padahal udah tahu rasa sakit ini, kenapa masih ingat dia terus? Dan apakah dia juga merasakan hal yang sama? Oke. Dan sebelum ke pembacaan, seperti biasa, jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Yang baru bergabung atau mungkin juga baru menemukan channel YouTube-nya Kevin mengucapkan salam kenal. Mudah-mudahan kalian semua selalu bisa memberikan energi positif untuk kita semua. Kevin ingatkan ini adalah bacaan general. Kevin ingatkan ini adalah bacaan general, yaitu energi banyak orang. Terkadang bisa resonate dengan kamu, terkadang tidak sama sekali. Bisa tertukar antara energi kamu, energi dia, atau justru energi orang lain. Dan selalu ciptakan positive vibe dimanapun kalian berada. Dimulai dengan berkomentar positif. Ambil positifnya, buang sisi negatifnya. Karena Kevin yakin dan percaya bahwa sahabat kebahagiaan adalah orang-orang yang bijaksana, yang bisa menelaah lagi tentang pembacaan kita kali ini. Padahal udah tahu sakit, kenapa masih ingat dia terus? Mungkin situasinya kamu lagi healing, kamu lagi berproses, kamu lagi mencoba untuk menjauh dari dia, atau mungkin juga kamu sudah menjauh dari diri dia, tiba-tiba ngerasa keingat dia, padahal udah tahu ini hubungannya sakit banget. Kita cek apakah dia merasakan hal yang serupa atau tidak. Bagaimana untuk pergerakannya dia. Ini adalah signifikator energinya dia. Seseorang yang terhubung dengan sahabat kebahagiaan. Ketika kamu mengingat dia dan kamu udah tahu ini tuh menyakitkan banget, tapi kenapa bisa keinget dia? Apakah ini wajar atau tidak? Apakah ada koneksi atau pesan tersembunyi dari dia? Kita akan cek untuk energi yang pertama. Kartunya adalah ada kartu Four of Fire, sahabat kebahagiaan. Kalau berkaitan dari energi semacam ini, seperti apa yang sahabat kebahagiaan rasakan, itu memang wajar saja ya. Itu memang wajar saja ketika kamu ngerasain tiba-tiba ingat dia, tiba-tiba kayak kepikiran dia, tiba-tiba kayak kekoneksi sama dia, namun sakit yang kamu rasa. Dan kamu masih tetap pada pendirian kamu untuk tidak menghubungi dia duluan, atau mencoba untuk bertegur sapa sama dia duluan. Tubuh fisik kamu memang memilih untuk tidak mendekat, namun ingatan-ingatan yang kamu rasakan tertuju pada diri dia memang ada sebuah maksud tertentu. Ada sesuatu hal yang memang perlu kalian selesaikan dan perlu berdamai. Walaupun ini menyakitkan, rasa empati yang hadir di dalam benak sahabat kebahagiaan ini adalah simbol dari kamu adalah orang yang benar-benar memiliki cinta kasih yang murni. Sesakit apapun yang kamu rasa, kamu adalah tipe orang yang mudah sekali memaafkan. Dan kamu mungkin untuk saat ini diminta oleh semesta untuk menyelesaikan hal-hal yang belum terselesaikan dengan diri dia. Lalu ada energi apa? Apakah hal semacam ini memang ada kaitannya dengan perjalanan kamu dengan dia? Kartu selanjutnya ada kartu Five of Fire. Sahabat kebahagiaan, Five of Fire di dalam kartu tarot ini memiliki makna tentang ketidakcocokan, ketidakselarasan. Meskipun kamu sama diri dia memang sudah tidak selaras, tidak ada sebuah kecocokan, tapi berupaya untuk memahami keadaan, terutama memahami diri kamu, itu penting banget. Apakah kamu ketika ingat dari dia, ini adalah bentuk rasa cinta kamu, empati kamu terhadap diri dia, atau hanya sebatas ingatan-ingatan yang datangnya adalah dari amarah? Simbolnya di sini ada sosok orang yang sedang memarahi Sang Buddha, mengindikasi bahwa kebaikan kamu belum tentu bisa dilihat baik. Kamu udah tulus banget sama dia, kamu udah baik banget sama dia,
tapi selalu ada sebuah perlawanan-perlawanan, baik dari diri dia atau mungkin juga gejolak batin dalam diri kamu. Seakan-akan ada sebuah amarah di dalam benak kamu yang belum didamaikan, sehingga kamu mengingat diri dia. Sang Buddha sedang berdharma di sini. Lalu ada ibu-ibu di sini sedang hamil, dia marah-marah. Ini adalah bentuk dari amarah yang masih tersimpan di dalam benak kamu tentang dia. Ini adalah bentuk dari penolakan yang pernah dia perbuat kepada kamu. Sehingga secara pikiran alam bawah sadar, ini terkadang muncul lagi. Ketika hal semacam ini muncul lagi, ingat dia padahal udah nggak ada dan nggak mau ngejalin hubungan dengan dia. Normal nggak sih? Jawabannya memang normal, sahabat kebahagiaan, karena itu adalah bagian dari ingatan kamu. Kevin selalu menyampaikan, sahabat kebahagiaan, ketika kamu susah melupakan diri dia, tiba-tiba ingat diri dia, lagi ngapain tiba-tiba ingat diri dia, ini wajar, sahabat kebahagiaan. Yang tidak wajar adalah bagaimana kamu mengontrol perasaan tersebut. Kalau perasaannya tidak terkontrol, ini akan berbahaya sekali buat kondisi mental sahabat kebahagiaan. Ya, perasaan sakit hati dari sebuah hubungan ini bisa terjadi karena hadirnya beberapa alasan psikologi dan juga emosional yang mendalam, sahabat kebahagiaan. Dan ada beberapa hal yang berkaitan dari faktor yang mungkin menyebabkan hal semacam ini. Yang pertama adalah belum sepenuhnya kamu pulih. Karena proses penyembuhan dari luka emosional memang sangat membutuhkan waktu yang terkadang cukup lama, terkadang cukup panjang. Ada yang berhari-hari, ada yang berminggu-minggu, ada yang berbulan-bulan, dan mungkin ada yang bertahun-tahun. Dan jika seseorang belum sepenuhnya menerima atau melepaskan perasaan tersebut, rasa sakit ini bisa terus hadir kapanpun, sahabat kebahagiaan. Jadi ketika kamu mungkin ngerasain bahwa kenapa inget diri dia padahal ini udah sakit. Di sini Kevin tidak akan membahas tentang hal mistis. Apakah kamu dipelet, apakah kamu dijapi mantra, apakah dia dendam sama kamu dan melakukan hal-hal yang sifatnya adalah black magic. Tidak semua hal ini dibahas tentang magic atau black magic atau apa. Kita bahas secara psikologi. Hal yang membuat sahabat kebahagiaan merasakan hal ini adalah belum sepenuhnya pulih tentang healing tersebut. Lalu yang selanjutnya, yang kedua, ini adalah keterikatan emosional yang mendalam. Ketika menjalin sebuah hubungan, ada keterikatan emosional yang sangat kuat, sahabat kebahagiaan. Dan kehilangan atau putusnya sebuah hubungan ini dapat memicu perasaan kehilangan yang mendalam, sehingga luka emosional ini akan terus terasa dan akan terus berlanjut. Makanya Kevin selalu memberikan sebuah arahan kepada sahabat kebahagiaan, ketika kamu mencintai seseorang atau dicintai oleh seseorang, sederhanakan cinta, jangan terlalu berlebihan, jangan terlalu menaruh hati. Ini bukan mengajarkan kamu menjadi flat ya, menjadi datar dalam cinta, tapi nikmati cinta dengan kesederhanaan, agar keterikatan secara emosional itu tidak melekat di dalam hati. Karena kemelekatan ini terkadang membuat seseorang itu sulit untuk bisa menerima keadaan. Dan keterikatan emosional ini membuat seseorang ini terkadang udah yang namanya mantan, mungkin udah bertahun-tahun, tapi tiba-tiba keinget terus karena keterikatan emosional yang mendalam tersebut. Lalu hal-hal yang selanjutnya adalah tentang sebuah kenangan masa lalu dan momen-momen indah serta momen-momen pahit dari sebuah hubungan sebelumnya mungkin terasa teringat saat kebahagiaan. Ketika kenangan itu muncul, rasa sakit yang terikat dengan hubungan tersebut ini bisa kembali lagi. Karena kalian sudah menciptakan sebuah kenangan-kenangan masa lalu yang tidak bisa dilupakan, atau sebutannya adalah long term memory kamu, memori jangka panjang kamu, dan itu masih teringat dan tersimpan dalam file ingatan kamu. Lalu yang selanjutnya, yang keempat, masalah yang kemarin terjadi, yang terakhir kali ini tidak terselesaikan dengan baik, atau tidak terselesainya sebuah konflik. Jika ada masalah atau sebuah konflik dalam sebuah hubungan yang tidak pernah benar-benar diselesaikan, perasaan sakit hati ini bisa bertahan karena ada perasaan ketidakadilan atau kebingungan. Dan simbolnya di kartu Five of Fire, ini Five of Fire di dalam kartu tarot itu memiliki makna tentang konflik. Konflik yang belum didamaikan, konflik yang belum selesai. Dan inilah yang membuat kamu itu terpicu atau mau juga tiba-tiba keinget diri dia, padahal tahu ini menyakitkan.
Namun kamu belum menemukan sebuah jawaban dari konflik tersebut dan belum ada kata maaf dari diri dia. Maka dari itu sudah berkali-kali Kevin menyampaikan kepada salah satu bagian, jika mungkin kamu terkait dengan hubungan yang menyakitkan dan kamu memilih untuk mengakhiri, katakan di dalam hati kamu dan benak kamu bahwa kamu memaafkan dan mengampuni diri dia. Agar apa? Agar tidak muncul perasaan yang kamu rasa terhadap dia di masa depan nanti. Aku memaafkannya, aku mengampuninya, dan aku memaafkan segala hal yang berkaitan dari hubungan ini. Dan aku menerima kehidupanku yang saat ini menjadi pribadiku yang sendiri, yang benar-benar bisa merasakan sebuah kebebasan. Aku mengampunimu, aku mengampunimu, aku memaafkan diri kamu. Berdoalah untuk kebaikan diri saat kebagian dan berdoalah untuk kebaikan diri dia. Agar apa? Agar saat kebagian tidak kembali ingat tentang diri dia. Karena ini berkaitan juga dengan faktor psikologi ya saat bagian, yaitu tentang sebuah memori. Bukan ada kaitannya dengan ranah black magic atau diapa-apakan, bukan. Jadi jangan semuanya itu dikaitkan dengan ranah black magic. Oke. Lalu yang kelima ini adalah rasa bersalah atau sebuah penyesalan saat kebahagiaan. Jika seseorang mungkin merasa bersalah atau apa yang terjadi di dalam sebuah hubungan, atau menyesal karena hal-hal yang telah dilakukan ini terlalu berlebih atau bagaimana, perasaan ini bisa memperpanjang rasa sakit itu. Jika kamu mungkin punya salah sama diri dia, ada sebuah penyesalan dari diri dia, maka alangkah baiknya coba untuk meminta maaf. Aku gak bisa minta maaf sama dia Kevin karena nomorku udah diblok sama dia dan gak bisa akses tentang diri dia. Kita bisa bermain berafirmasi. Salah satu caranya adalah meskipun kamu tidak bisa terhubung dengan dia secara langsung, entah itu nomornya diblok atau apa, kamu lihat fotonya dia, ambil gambarnya dia. Kalau nggak punya fotonya dia, nggak punya gambarnya dia atau apa, visualisasikan. Misalkan di sini ada fotonya dia di layar handphone kamu, kamu katakan, misalkan namanya adalah Kevin. Kevin, aku tahu ini adalah kesalahan terbesarku. Aku menyesal telah membuat kesalahan yang besar yang membuat kamu tidak lagi ngejalin hubungan denganku. Aku tahu aku salah. Aku tahu ini tidak baik buat kamu dan ini membuat kamu tidak nyaman. Dengan sepenuh hati ini, aku meminta maaf kepada diri kamu. Aku sudah melakukan kesalahan yang sangat besar sehingga engkau melupakan diriku atau mengabaikan diriku. Aku menyesali atas segala bentuk kesalahan yang pernah aku buat. Sungguh aku sangat mencintaimu dan sungguh untuk saat ini aku menerima segala bentuk resikonya. Dan terima kasih atas segala hal yang pernah engkau berikan kepada diriku. Dari lubuk hatiku yang paling dalam, aku meminta maaf kepada dirimu. Dan aku tahu kamu mendengarkanku. Ini mungkin bentuk afirmasi agar saat kebagian bisa menyampaikan perasaan kamu terhadap orang tersebut meskipun tidak ngomong secara langsung. Kalau misalkan diblokir, kamu bisa ngomong sama fotonya. Karena yang namanya foto itu ada energi saat kebagian. Makanya kalau misalkan reading sama Kevin, pasti Kevin tanya ada fotonya enggak, dan harus ada fotonya kamu atau fotonya dia untuk bisa melihat energi tersebut. Dan di sini kamu bisa menggunakan foto, media foto sebagai bentuk kekuatan energi untuk menyampaikan sebuah pesan atau afirmasi cinta. Di channel YouTube-nya Kevin juga ada beberapa konten yang Kevin share. Terapan Law of Attraction, bagaimana cara memelet seseorang dengan bantuan foto, tapi terapannya adalah Law of Attraction. Di situ kita bisa menyampaikan sebuah kekuatan luar biasa dari afirmasi kita dari media foto tersebut. Kuncinya adalah yakin dan percaya dan penuh dengan energi-energi positif, maka hal itu akan terjadi. Lalu yang selanjutnya yang keenam adalah ekspektasi yang tidak terpenuhi saat kebahagiaan. Kadang-kadang kita memiliki sebuah harapan yang terlalu tinggi di dalam sebuah hubungan. Ketika harapan-harapan tersebut tidak terpenuhi, rasa kecewa yang dalam ini meninggalkan sebuah luka yang sulit sembuh. Maka dari itu kita belajar dari pengalaman dan rasa sakit kita ketika kita ngejalan sebuah hubungan. Jangan berekspektasi yang terlalu tinggi, atau jangan berharap yang lebih tentang sebuah hubungan tersebut. Lebih baik mengalir apa adanya, flow ngalir dan nikmati di situ. Terlebih misalkan dia itu memberikan ekspektasi yang tinggi sama kamu, misalkan aku mau nikahin kamu, aku serius sama kamu, aku bener-bener mau seriusin sama kamu, aku memilih kamu ketimbang dia dan A, B, C, D, F, F, G.
Dia udah mengutarakan hal itu dan kamu udah menaruh harapan terhadap diri dia, tapi dia memberikan rasa kecewa yang amat dalam. Atau mungkin juga ada sebuah janji. Dia janjinya ingin ngembaliin modal uang ke kamu, mau ngembaliin uang kamu, tapi dia tidak pernah melakukan hal itu dan justru ngeblokir akses komunikasi yang membuat kamu itu benar-benar kecewa banget. Padahal kamu sudah berharap dia mau ngembaliin ini semua. Dan setelah kamu mencoba untuk mengikhlaskan karena orang ini sulit dihubungi, kamu sudah mengikhlaskan segalanya. Kamu melalui waktu, hari, berhari-hari, berbulan-bulan, namun kembali ingat, karena ini adalah ekspektasi yang tidak terpenuhi. Maka dari itu saat kebahagiaan, belajar dari pengalaman bahwa agar kita mengurangi sebuah resiko, rasa sakit yang mendalam, walaupun kita sudah healing, walaupun kita sudah melepaskan diri dia, ketika ngejalin hubungan dengan siapapun, cobalah untuk menyederhanakan cinta. Kuncinya adalah menyederhanakan cinta, jangan terlalu berlebihan. Tolak ukurnya adalah kita belajar dari rasa sakit ya. Tolak ukurnya adalah ketika kita mencintai seseorang tidak boleh mencintai diri kita sendiri. Karena kita tahu tolak ukurnya adalah rasa sakit yang pernah kita alami dari hubungan yang sebelum-sebelumnya. Sehingga saat kebahagiaan akan lebih berhati-hati lagi. Nanti kamu juga akan memiliki sebuah value di dalam sebuah penerimaan dan kamu tahu batasan apa yang harus kamu lakukan dan apa yang harus dia lakukan terhadap hubungan ini. Ini adalah pengalaman dalam menjalin sebuah hubungan percintaan. Lalu ada energi apa lagi untuk energi semesta? Oke, sahabat kebahagiaan. Kartunya adalah Six of Water. Six of Water ini adalah simbol dari penerimaan dan simbol dari perasaan-perasaan yang tulus. Kamu sudah tulus mencintai diri dia, kamu sudah tulus memberikan emosional kamu yang terdalam kepada diri dia. Kartunya adalah elemen air. Air ini adalah sumber dari kekuatan emosional, atau di dalam kartu tarot, air itu adalah lambang dari perasaan. Perasaan kamu memang sudah baik banget sama dia. Ini nggak kurang-kurang. Kamu dulu tuh sama dia tuh udah baik banget. Kamu udah sayang banget. Seakan-akan dia adalah orang yang sangat berarti dalam hidup kamu. Dan dia memang orang yang selalu menghadirkan banyak sekali kenangan-kenangan yang tidak bisa dilupakan. Padahal udah tahu sakit, kenapa masih ingat dia terus? Karena kenangan yang kalian ciptakan itu memang sangat indah. Sama seperti penjelasan Kevin yang tadi, sahabat kebahagiaan. Kalau berkaitan dari energinya dia, apakah dia juga mengingat kamu secara emosional? Jawabannya adalah iya. Dia masih merasakan perasaan semacam ini. Dan bahkan di kartu Six of Water ini juga bisa memiliki makna tentang sebuah nostalgia atau kembalinya sebuah hubungan dengan masa lalu kamu. Ada kemungkinan bahwa kamu bisa terhubung lagi dengan diri dia. Tapi perlu diingatkan kesadaran energi kamu, terutama kesadaran secara emosional kamu, apakah sudah ditingkatkan atau tidak. Jangan sampai dia hadir kembali untuk menggores sebuah luka yang sama. Lalu untuk energi yang selanjutnya. Oke, ada kartu Ace of Fire. Sahabat kebahagiaan, kamu memiliki tekad yang besar, Pak. Tekad kamu di sini tuh udah mengatakan bahwa aku tidak mau terhubung sama dia. Ini adalah tekad kamu, karena kamu udah tahu rasa sakit itu. Ya. Sembari sahabat kebahagiaan mencerna lagi pembacaannya Kevin di sini dari bacaan-bacaan yang sebelumnya, Kevin selalu mengingatkan bahwa hargai rasa sakit kamu. Seberapa kuat tekad kamu di sini untuk tidak terhubung kepada diri dia, itu adalah jawaban yang paling baik buat diri kamu. Jika mengingat diri dia, wajar. Jika teringat diri dia, wajar. Karena kamu tidak pikun, kamu tidak pelupa. Maka lebih baik belajar untuk mengontrol itu semua dengan terapan adalah memaafkan atau meditasi forgiveness, atau mungkin juga kamu mengampuni diri dia. Agar tekad kamu di sini untuk memilih tidak terhubung kepada diri dia ini semakin kuat. Semakin sahabat kebahagiaan belajar mengampuni, maka semakin kuat perjalanan kamu untuk tidak kembali kepada diri dia. Meskipun di sini energinya dia juga merasakan hal yang sama dan dia bisa terhubung kembali lagi dengan saat kebahagiaan. Kedua kartu ini adalah jawaban dari semesta tentang energinya dia. Di kartu Six of Water ini memiliki makna tentang CLBK atau cinta lama berseri kembali atau hubungan di masa lalu yang akan muncul. Di kartu Ace of Fire ini juga memiliki makna tentang tekad. Ada sebuah tekad bagi diri dia untuk terhubung kembali dengan kamu.
Tapi ini terserah saat kebagian ya, mau menerima atau tidak, karena ini adalah bacaan general. Lalu untuk energi yang selanjutnya ada Teacher of Water. Satu bagian Teacher of Water ini adalah guru jiwa kamu yang harus bisa kamu pelajari, bahwa aku adalah guru untuk kehidupanku, aku adalah guru untuk perjalananku yang selanjutnya, karena aku belajar dari emosional yang sebelum-sebelumnya. Teacher of Water. Water ini adalah simbol dari emosional seperti yang Kevin sebutkan. Elemen air di dalam kartu tarot itu memiliki makna tentang emosional. Teacher di sini adalah seorang guru. Jadi guru yang benar-benar belajar memahami perasaan emosional sebagai bentuk cinta kasih dan welas asih. Welas asihnya di sini kamu berikan kepada diri kamu, dan hargai rasa sakit kamu itu memang penting banget saat kebahagiaan. Dan Kevin melihat di sini apakah ada sebuah kata maaf yang akan tertoreh dari diri dia. Kevin melihat sepertinya ada. Dia akan merasakan sebuah penyesalannya dan kemudian mencoba untuk meminta maaf kepada kamu, dan seakan-akan ini adalah bentuk dari dia itu pengen mengemis cinta kepada diri kamu. Karena Kevin melihat di sini sepertinya dia mengalami sebuah momen atau mengalami sebuah perjalanan karma yang membuat diri dia tidak bahagia. Jika ada kaitannya rasa sakit yang kamu derita ini adalah bagian dari perselingkuhan, dia nyelingkuhin kamu, dan apa yang terjadi pada diri dia ketika dia memilih hidup dengan selingkuhannya atau wanita idaman lainnya atau pria idaman lainnya atau ngejalin hubungan dengan mereka, dia sepertinya ngerasa kurang bahagia di situ, sehingga dia memvalidasikan antara kamu dengan pilihannya. Ternyata besar di kamu secara emosional, dan dia masih mengingat ini semua saat kebahagiaan. Lalu untuk energi yang selanjutnya, oke, ada Master of Earth. Master of Earth di sini adalah bentuk dari kesadaran secara spiritual. Ada orang, ada sosok biksu di sini, atau sosok Bante, dia sedang bermeditasi. Lalu ada sosok dewa di sini turun. Dewa menghormati sang Bante yang sedang bermeditasi. Lalu ada simbol bunga teratai di sini muncul sebagai bentuk kesadaran spiritual saat kebahagiaan. Keberlimpahan yang akan kamu hadirkan ternyata bukan diri dia. Diri dia bukan sumber keberlimpahan untuk diri kamu. Kesadaran spiritual yang akan mengantarkan saat kebahagiaan ketika sudah menyadari bahwa kembali kepada masa lalu ini bukan sesuatu hal yang indah. Tapi ketika kamu menerima kehidupan kamu yang saat ini, maka keberlimpahan secara materi itu justru akan hadir untuk kamu. Untuk saat kebahagiaan yang sering ngerasain sakit hati semacam ini, kamu ditindas akan cinta, tapi ada sebuah nikmat yang bisa kamu nikmati, yaitu rezeki, keuangan. Jika kamu tidak berhasil dengan cinta, maka semesta menghadirkan hal lain untuk diri kamu, keberlimpahan secara finansial. Di mana keberlimpahan secara finansial di sini adalah simbol untuk saat kebahagiaan bisa berbagi cinta kasih. Ketika kamu bisa berbagi cinta kasih kepada sesama, bahwa kamu ini adalah orang yang punya banyak rezeki, maka cinta kasih itu akan datang kepada diri saat kebahagiaan. Ini adalah simbol dari hukum karma, terutama untuk karma baik. Makanya semesta itu ngasih rezeki yang banyak buat saat kebahagiaan di sini, agar kamu bisa mendapatkan kebahagiaan-kebahagiaan yang lain. Oke, lalu untuk energi yang selanjutnya, untuk pergerakannya dia, Kevin pakai kartu ini aja ya, karena kartunya kayaknya enak nih. Pakai satu tipe kartu aja. Kita akan cek untuk energi yang selanjutnya, perjalanannya dia kepada suatu kebahagiaan. Untuk diri dia bagaimana? Oke, suatu kebahagiaan. Ada kartu Egg of Fire. Kalau berkaitan apakah dia masih mengingat diri kamu, masih banget suatu kebahagiaan. Dan ketika dia datang kepada kamu, ada perubahan dari fisiknya dia. Dia merubah potongan rambutnya dia. Dia merubah penampilannya diri dia, karena orang ini pengen lepasin energinya dia di masa lalu. Ketika dia hadir kepada kamu, dia mungkin lebih manglingin sahabat kebahagiaan. Ini adalah bentuk dari bahwa diri dia itu memang sudah melupakan masa lalunya dengan kamu yang menyakitkan itu. Maka ada indikasi bahwa dia datang sama kamu dengan penampilan yang berbeda.
dengan penampilan yang berbeda. Ini mungkin bisa membuat kamu kayak ngerasa pangling sama dia atau kembali tertarik lagi sama dia. Tapi perlu diingatkan sama kebahagiaan di dalam kesadaran di sini, apakah kamu mau menerima dia atau tidak. Ini terserah ke kalian ya sobat kebahagiaan. Karena ini adalah energi general, jadi segala bentuk keputusan ada di diri kamu. Namun ketika sahabat kebahagiaan kamu merasa sakit hati akibat sebuah hubungan namun tidak bisa membenci orang tersebut, dan ketika dia datang di sini, dia datangnya tuh ramah, datangnya itu baik-baikin kamu, kayak mencoba untuk terkoneksi lagi sama kamu. Namun sahabat kebahagiaan, kamu nggak bisa benci dia dan justru merasakan sebuah rindu. Itu bisa disebabkan oleh kompleksitas emosional diri kamu yang seringkali bertentangan, dan beberapa alasan yang mungkin bisa menjelaskan tentang hal semacam ini. Kenapa nggak bisa membenci orang semacam ini? Balik lagi sahabat kebahagiaan, tentang sebuah kenangan yang lebih indah, dan kenangan indah ini lebih dominan. Meskipun ada sebuah rasa sakit, hubungan itu juga membawa banyak sekali momen indah dan kenangan yang sangat berharga. Dan hal-hal positif ini bisa lebih mendominasi pikiran, sehingga meskipun tahu ini sakit, perasaan rindu tetap muncul karena mengingat kebahagiaan yang pernah ada. Dan inilah yang membuat sahabat kebahagiaan melekat terhadap kenangan-kenangan tersebut. Lalu keterikatan emosional yang mendalam sahabat kebahagiaan, ketika kita terlibat secara emosional dengan seseorang, ikatan tersebut tidak mudah diputus bahkan setelah hubungan berakhir atau menjadi bermasalah. Dan ikatan itu masih ada, sehingga rasa rindu bisa muncul meskipun ada sebuah luka. Karena keterikatan emosional kamu bersama diri dia itu memang dalam. Terlebih dia juga merespon tentang keterikatan emosional ini. Dan kenapa bisa sesakit ini tapi nggak bisa benci? Cinta dan empati ini adalah diri kamu. Cinta bisa membuat seseorang lebih sulit untuk membenci, bahkan setelah terluka. Cinta yang mendalam bisa mengatasi perasaan negatif, sehingga meskipun kamu terluka, masih ada perasaan sayang menutupi keinginan untuk membenci. Karena ini adalah simbol dari empati kamu. Kamu adalah orang yang sangat berempati, sehingga tidak melihat kekurangan atau hal negatif dari diri dia. Kalau berkaitan hal semacam ini terus mengganggu pikiran kamu terus ingat dia dan sulit untuk melupakan, artinya kamu masih cinta. Kamu masih cinta, karena cinta itu menutup hal yang negatif. Kita cek lagi ya di tabel vibrasi energi emosional perasaan yang pernah Kevin share, ada di Instagram ya. Cinta itu ada di level power, dan cinta itu energinya positif. Kalau energinya positif pasti menutup yang negatif. Kenapa kamu mengingat diri dia padahal udah tahu sesakit ini dan gak bisa membenci diri dia? Karena kamu masih cinta. Kamu akan mengelak. Tapi ini adalah bentuk dari empati kamu yang mengatakan bahwa kamu sebenarnya masih cinta dengan diri dia, masih kasihan dengan diri dia, masih kayak ngerasa bertanggung jawab tentang ranah hidupnya diri dia. Tapi perlu diingatkan, hal semacam ini harus kamu sadarkan dengan sisi logika. Ada dua divine di dalam diri kita, feminim atau maskulin. Kalau divine maskulin pasti sudah berhasil untuk melepaskan ini semua dan sangat mudah. Divine maskulin ini justru ketika move on, dia tidak akan pernah mengingat secara emosional atau keterikatan secara emosional terhadap mantannya atau orang yang pernah ngejalin hubungan dengan diri dia. Tapi divine feminim, dia akan bermain di dalam sebuah cinta dan juga empati yang membuat sulit untuk melupakan. Nah, untuk membedakan divine tersebut, ini tergantung dari kalian menyikapi sebuah hubungan. Jika ingatan ini terus hadir dan perasaan yang lebih dominan, artinya kamu adalah divine feminim. Tapi jika pikiran yang lebih dominan, kamu adalah divine maskulin. Dan di sini paling banyak adalah kalian-kalian yang memiliki divine feminim. Lalu selanjutnya, ketika kamu berusaha untuk membenci diri dia tapi nggak bisa, adalah harapan akan sebuah perbaikan, sahabat kebahagiaan. Kadang-kadang rindu muncul karena kita memiliki sebuah harapan untuk memperbaiki sebuah hubungan atau mengembalikan apa yang pernah indah. Dan perasaan ini bisa membuat kita sulit membenci karena masih ada keinginan untuk memberikan kesempatan yang kedua. Dan kesempatan kedua ini mungkin akan hadir di sini, sahabat kebahagiaan. Tapi perlu diingatkan,
Jika ini adalah hubungan yang tidak layak, maka sebaiknya jangan diteruskan sahabat kebahagiaan. Jika kamu ngerasa bahwa ini masih layak, ya kesempatan kedua tidak masalah. Yang penting jangan memberikan sebuah luka yang sama. Kalian juga harus diimbangi dengan kesadaran, terutama dalam hal-hal yang sifatnya adalah logika, agar defense maskulin kamu ini bisa melindungi diri saat kebahagiaan. Lalu selanjutnya adalah kebingungan secara emosional. Perasaan rindu dan sakit hati yang bersamaan ini bisa mencerminkan kebingungan secara emosional. Otak kita saat kebahagiaan mungkin berusaha untuk memproses perasaan yang saling bertentangan, seperti luka dan cinta, yang membuat kita itu sulit untuk memutuskan bagaimana benar-benar merasa terhadap orang tersebut. Karena ketika kamu tidak bisa membenci diri dia, antara luka dan cinta di dalam otak kamu ini masuk secara bersamaan, sehingga tidak bisa membedakan hal tersebut. Dan ini yang dinamakan sebuah kebingungan emosional saat kebahagiaan. Lalu yang selanjutnya itu adalah ketergantungan secara emosional, seperti yang Kevin sebutkan tadi, bahwa ketika kamu sulit membenci diri dia padahal udah tahu sakit banget, ini adalah ketergantungan secara emosional. Dan terkadang kita terbiasa mendapatkan kenyamanan dan juga rasa aman dari orang tersebut, sehingga meskipun sudah terluka, ada rasa rindu, karena perasaan tersebut tidak mudah untuk digantikan. Dan mungkin kamu akan ngerasain bahwa orang ini gak bisa digantikan oleh siapapun. Dan pada akhirnya perasaan manusia yang sangat kompleks semacam ini, dan tidak jarang mengalami cinta dan sakit hati secara bersama, ini butuh waktu dan refleksi untuk memahami emosional tersebut saat sebagian, serta bagaimana menangani dengan cara dan juga akal yang lebih sehat lagi. Kalau tidak bisa berpikir secara rasional, mungkin ini berbahaya untuk saat kebahagiaan. Dan memang tidak selalu ketika kita merasa sakit hati akibat seseorang, belum tentu orang tersebut juga merasakan hal yang sama saat kebahagiaan. Dan perasaan manusia ini memang sangat subjektif dan juga dipengaruhi oleh beberapa faktor ya. Dan terkait ini semua yang Kevin lihat di sini ada energi bahwa diri dia juga merasakan hal yang sama seperti apa yang kamu rasakan. Oke, saat kebahagiaan di sini kartunya adalah Hierophant. Hierophant di sini adalah kesadaran. Yang bisa menyelamatkan ini semua adalah kesadaran kamu. Memang sulit bagi kamu, namun Kevin lihat di sini 65% energinya dia juga merasakan hal yang sama. Tapi justru yang paling kuat adalah divine femininnya yang ngerasain. Kita bisa tarik kesimpulan ya sahabat bagian, apakah dia merasakan hal yang sama seperti apa yang kamu rasakan. Jika dia adalah seseorang yang memiliki divine feminim, maka dia ngerasain hal yang sama. Tapi jika dia adalah divine maskulin, sepertinya kemungkinannya adalah sangat sedikit sekali dia merasakan hal yang sama. Jadi tema ini untuk sahabat bagian, ketika kamu terus-terus mengingat diri dia, ciri-cirinya adalah kamu memiliki divine feminim. Apakah divine feminim itu sebagai sesuatu kekurangan? Tidak, sahabat kebahagiaan, itu justru adalah kelebihan, karena kamu bisa memiliki cinta dan juga empati. Rata-rata orang yang memiliki, dan bukan rata-rata lagi ya, dan memang orang yang memiliki divine feminim yang kuat, dia adalah orang yang memiliki cinta kasih dan juga empati yang tinggi. Dan sangat jarang orang yang memiliki divine feminim ini menjadi orang NPD. Itu sangat jarang ya, sangat jarang. Tapi ada yang NPD juga. Lalu untuk energi yang selanjutnya, oke, floating in the air. Saat kebahagiaan, floating in the air di sini energinya adalah bagaimana kamu harus belajar untuk bisa mengalir meskipun ujiannya berat. Kevin juga melihat dan merasakan orang ini juga diuji dalam perjalanan kisah hidupnya dia, terombang-ambing, teruji banyak hal. Tapi apakah dia benar-benar ngerasain perasaan yang sama? Kevin rasa dia merasakan hal yang sama ketika dia mendapatkan sebuah permasalahan. Tapi perlu diingatkan ya saat bagian, Kevin sharing sedikit. Ada beberapa kemungkinan mengapa perasaan itu bisa berbeda antara dua orang. Ketika kamu mengingat diri dia, apakah dia mengingat kamu atau tidak, perasaan itu terkadang berbeda. Faktor-faktor yang mempengaruhi ini semua adalah persepsi
persepsi yang berbeda. Ketika kamu beranggapan bahwa ketika aku mengingat dia, apakah dia mengingat aku? Jawabannya memang belum tentu. Apakah orang ini mengalami kasus atau tidak? Dan hal-hal yang berkaitan ini adalah tentang persepsi yang berbeda. Setiap orang ini memang memandang sebuah situasi dengan cara yang berbeda. Ada yang bagi satu orang ini terasa sangat menyakitkan. Mungkin ada yang bagi orang lain tidak dirasakan dengan intensitas yang sama, atau bahkan tidak dianggap sebagai masalah besar. Kalau dia sebelumnya adalah orang yang cuek, orang yang tidak peduli, atau mungkin juga disebut sebagai si pekok yang aku cintai, maka besar kemungkinan ketika kamu mengingat diri dia, dan jika dia adalah si pekok yang aku cintai, kemungkinannya adalah dia tidak merasakan hal semacam tersebut, karena intensitasnya yang dia rasa tidak sama dengan apa yang kamu rasa, karena dia tidak peka saat kebahagiaan. Lalu adalah tingkat keterlibatan emosionalnya dia ke kamu itu bagaimana. Perasaan sakit hati seringkali lebih intens jika seseorang ini sangat terlihat lebih emosional dalam hubungan tersebut. Kalau misalkan kamu yang lebih emosional terhadap diri dia, maka kamu yang dominan secara emosional. Dia terlibat nggak secara emosional kepada kamu? Kalau misalkan dia terlibat secara emosional yang mendalam kepada kamu, dia pasti akan mengingat apa yang kamu rasakan. Secara psikologi ini semacam ini. Kalau misalkan kamu tuh emosionalnya tuh paling dominan nih sama dia, tapi dia secara emosional nggak dominan sama kamu, dan ketika kamu mengingat, dia pasti jarang untuk mengingat kamu. Faktor hal ini adalah tentang keterlibatan secara emosional dulu dalam hubungan semacam ini, sehingga satu bagian bisa menggunakan intuisi kamu atau menggunakan pikiran kamu. Ketika kamu mengingat diri dia, dia mengingat aku atau enggak. Jangan halu dulu saat kebahagiaan, tapi kamu lihat dulu dia sebelumnya sama aku ketika ngejalan sebuah hubungan, keterlibatan secara emosionalnya itu tinggi banget, rasa sayangnya itu tinggi banget, tapi bukan love bombing. Dia itu sesayang itu sama aku. Jadi bisa dipastikan kalau saat kebahagiaan ngerasain hal itu, orang itu juga akan ngerasain hal yang sama. Tapi kalau kamu ngejalin hubungan dengan diri dia keterlibatan secara emosionalnya itu tidak sedalam itu, bisa dipastikan dia tidak mengingat kamu saat kebahagiaan. Kenapa? Kamu yang lebih dominan. Untuk memahami tentang apakah dia mengingat aku atau tidak, ini lihat dulu tentang keterlibatan emosionalnya. Dia dominan atau enggak dari hubungan kamu dengan dia yang kemarin-kemarin, yang sebelum-sebelumnya, ketika belum ada sebuah konflik. Lalu tentang sebuah kemampuan mengolah emosi. Dan beberapa orang ini lebih mampu mengolah dan meredakan yang namanya emosinya, sehingga mereka mungkin tidak merasa sakit hati, meskipun situasinya juga akan mempengaruhi di dalam sebuah hubungan. Di sisi lain, seseorang yang lebih sensitif mungkin akan lebih merasakan dampak yang lebih besar lagi. Tingkat sensitif seseorang ini akan mempengaruhi tentang ingatan atau memori, dan bagaimana dia mengolah emosi tersebut. Apakah dia tipe orang yang sangat sensitif atau tidak? Kalau enggak, ya dia sulit untuk bisa ingat hal tersebut atau kenangan-kenangan atau apa yang kamu rasakan ini sama atau tidak. Lalu tentang sebuah kesadaran akan sebuah luka yang disebabkan. Dan kadang-kadang saat bagian orang yang menyebabkan rasa sakit mungkin tidak menyadari sepenuhnya dampak tindakannya pada diri kamu. Tanpa kesadaran ini, mereka mungkin tidak merasakan penyesalan atau rasa sakit yang sama. Kalau misalkan dia adalah orang yang pandai nyakitin kamu dan berkali-kali, dan dia tidak menyadari akan hal itu, maka jangan berharap bahwa dia merasakan apa yang kamu rasakan. Ini secara logika gitu saat kebahagiaan. Dan kamu misalkan kayak ngerasa, oh dia benar-benar cinta banget sama aku, dia benar-benar masih ingat aku, tapi orangnya tersebut sering nyakitin kamu dan dia tidak sadar menyakitin kamu, jangan berharap dia bisa ngerasain hal sama, karena ini juga bagian dari keterlibatannya dia dalam ranah emosional. Lalu selanjutnya adalah situasi dan prioritas yang berbeda. Ada kalanya seseorang mungkin lebih fokus pada hal yang lain, atau sudah bergerak maju, sehingga mereka tidak lagi merasakan sakit hati seperti yang dirasakan oleh saat kebahagiaan. Dan maka dari ini, lihat situasinya dia. Dia saat ini bagaimana? Oh, dia lagi sibuk sama kerjaan. Oh, dia lagi sibuk sama istrinya. Oh, dia sibuk sama suaminya. Oh, dia lagi fokus sama selingkuhannya atau apa, atau keterbalikannya. Ini harus bisa memahami tentang prioritas yang saat ini, yang sedang dia lakukan itu bagaimana, sehingga kamu itu
tidak terjebak di dalam sebuah bacaan-bacaan tarot yang halu atau apa. Kamu harus bisa melihat realitanya dulu. Kamu harus bisa melihat garis besarnya dulu dari karakternya dia, karena kamu yang paling tahu dia, kamu yang memahami dia. Analisa dulu satu bagian, sehingga kamu tidak terjebak di dalam sebuah bacaan-bacaan tarot yang terkadang terlalu dilebih-lebihkan, padahal kenyataannya itu tidak seperti itu. Maka lebih baik gunakan sebagai kesadaran secara emosional, kesadaran secara mental juga, bahwa Kevin hadir di sini dengan terapan yang berbeda tarot psikologi itu untuk bisa melihat tentang sebab akibat, sehingga kamu bisa menghadapi situasinya. Oke, lalu untuk energi yang selanjutnya, saat kebahagiaan, Kevin menemukan angka 8 di sini ada 2. Angka 8-nya ada 2, ada kartu Egg of Fire di sini, ada kartu Egg of Air. Kalau berkaitan dari siklusnya dia, apakah dia merasakan hal yang sama seperti yang Kevin sebutkan? Jika dia divine feminim, dia merasakan hal yang sama, tapi perlu diingatkan ada sebuah jebakan dalam hubungan semacam ini. Jika rasa sakit yang kamu rasa ini memang rasa sakit itu terlalu kecil karena cinta kamu terlalu besar, maka jika kembali sama diri dia bagaimana berbahaya. Kalian bisa lihat ya, simbolnya di sini mengerikan loh. Ada sosok banteng. Dia mendorong sebuah batu besar, lalu di bawahnya di sini ada banteng juga yang sedang berjalan. Jika batunya ini dilepaskan, maka banteng yang di belakang di sini akan tersakiti. Memiliki makna bahwa jika kamu terkoneksi kembali dengan diri dia, maka ada kemungkinan dia akan menyakiti kamu lagi. Namun kamu sebesar itu cintanya sama diri dia, kamu masih memaklumi hal itu. Kenapa? Karena kamu terlalu sayang sama dia. Dan siapakah dia? Dan paling besar di sini energinya adalah dia kemungkinannya adalah orang yang memiliki karakter narsistik. Jika kamu adalah sang empati, jangan sekali-kali terhubung kepada orang yang narsistik atau orang NPD. Ini berbahaya untuk kesehatan emosional kamu. Jika bingung apa sih NPD atau narsistik itu dalam sebuah hubungan, kalian cek aja ya di videonya Kevin di playlist self improvement. Kalau nggak salah di playlist self improvement itu Kevin membahas juga tentang NPD. Kalian cek aja ya untuk menambah perspektif baru dan pengetahuan baru tentang strategi di dalam sebuah cinta. Lalu untuk energi yang selanjutnya ada kartu Seven of Fire, sahabat kebahagiaan. Kevin bisa kesimpulkan untuk energinya dia di sini, bahwasanya terkadang perasaan kamu itu mengarahkan bahwa dia itu nggak seperti itu, dia itu baik, dia itu masih mengingat aku. Mungkin itu adalah bagian dari denial. Tapi kamu juga harus bisa menelaah lagi tentang bagaimana dia menyikapi hubungan ini dengan kamu. Apakah dia adil atau tidak? Kalau tidak adil, jangan berharap kesempatan kedua dan perubahan sikapnya dia bisa mempengaruhi hubungan kamu menjadi lebih baik lagi. Jika dia adalah si pekok yang aku cintai, maka lebih baik katakan tidak. Jika mungkin situasinya saat ini kamu memilih untuk meninggalkan dia, dan ketika kamu mengingat dia, terapkan apa yang Kevin sampaikan tadi, maka kamu bisa berhasil melewati itu semua. Dan semesta akan memberikan sebuah gift kepada kamu di kartu Master of Earth, yaitu harta kekayaan, rezeki yang lancar. Yang tujuannya apa? Agar harta kekayaan kamu atau rezeki yang lancar ini bisa kamu bagi kepada orang yang membutuhkan. Maka cinta kasih itu akan hadir untuk kamu, dan ini akan digantikan saat kebahagiaan. Dan setelah itu apa? Akan ada orang pengganti yang bisa membahagiakan diri kamu, sehingga ingatan tentang diri dia ini akan terhapus dengan kebahagiaan lain yang akan kamu terima di masa depan nanti. Lalu untuk kartu yang terakhir, oke, saat kebahagiaan, kartunya adalah Ruler. Dan Kevin melihat di sini perjalanan kamu akan dibimbing oleh semesta. Perjalanan kamu akan diantarkan oleh semesta menjadi yang lebih baik lagi. Simbolnya ada sosok banteng sedang berjalan, lalu
ada sosok dewa yang mengantarkan perjalanan diri dia. Dewa-dewa di sini adalah simbol dari semesta. Semesta akan mengantarkan kamu. Semesta akan mengarahkan kamu ke dalam kehidupan yang jauh lebih layak lagi. Lalu bagaimana dengan diri dia? Diri dia pasti akan menyesali ketika kamu sudah menjadi orang yang luar biasa. Ada rasa sesal bagi diri dia yang telah menyia-nyiakan ini semua. Jadi yang rugi siapa? Dia, bukan kamu. Karena ketika saat bagian mengikuti aluran energi yang Kevin sampaikan di sini, maka semesta akan membimbing kamu. Ini adalah energi yang terlihat untuk pembacaan kita kali ini ya saat bagian dengan terapan tarot psikologi, dan mudah-mudahan apapun yang Kevin sampaikan bisa diambil positifnya dan dibuang negatifnya saja. Terkait itu semua, ada zodiak apa sih yang muncul untuk pembacaan kita kali ini? Ini bisa masuk ke zodiaknya kamu atau zodiaknya dia ya. Oke. Ini mudah-mudahan Kevin bisa konsisten sehari 2 kali bikin video. Untuk video pagi tema reguler, untuk video sore ini mau Kevin masukkan ke hal-hal yang sifatnya adalah edukasi cinta atau tarot psikologi ya, sehingga seimbang. Mudah-mudahan bisa konsisten ya saat bagian, doakan ya. Walaupun Kevin sibuk, aktivitasnya banyak, doakan sehat selalu sehingga bisa menyampaikan informasi untuk saat bagian. Tapi untuk kalian yang pengen temanya dibacakan, kalian komen aja ya. Tapi Kevin nggak baca general, nggak baca personal, bacanya adalah general karena yang nonton banyak. Jadi sebisa mungkin tema kalian yang energinya bisa dibaca secara general akan Kevin masukkan. Karena dari semua tema yang Kevin sampaikan ini dari komentar kalian. Oke. Banyak dari komentar kalian yang Kevin jadikan tema ya. Yang pertama adalah Libra, ada energinya Libra. Lalu di sini adalah Sagittarius. Selanjutnya di sini adalah Aquarius. Lalu selanjutnya di sini adalah Taurus. Lalu di sini adalah Aries. Lalu di sini adalah Capricorn. Lalu di sini adalah Virgo. Selanjutnya di sini adalah Gemini. Lalu ada Cancer. Dan yang terakhir di sini adalah Pisces. Ini adalah energi zodiak yang muncul untuk pembacaan kita kali ini ya. Bisa masuk ke zodiaknya kamu atau zodiaknya dia. Untuk inisial nama, ini bisa masuk ke inisial nama kamu atau inisial nama dia. Inisial yang pertama ada huruf K untuk Kevin. Lalu di sini ada huruf Z untuk Zero, ada huruf O untuk Oscar, ada huruf H untuk Hotel, ada huruf R untuk Romeo, ada huruf N untuk Nano. Selanjutnya di sini ada huruf U untuk Ultra, ada huruf Q untuk Queen. Selanjutnya di sini ada huruf A untuk Alpha, ada huruf J untuk Jamaica, ada huruf W untuk Woman, ada huruf V untuk Viera, ada huruf D untuk Delta, ada huruf M untuk Mama, ada huruf L untuk Luna, ada huruf B untuk Bravo, ada huruf F untuk Fanta, ada huruf T untuk Tango, ada huruf S untuk Singapura, ada huruf E untuk Eropa, dan yang terakhir di sini adalah huruf X untuk Christmas. Oke, ini jadi kalimat nih saat bagian. Jadi kalimat ya. Ini adalah inisial nama yang energinya terbaca untuk tema kita hari ini. Dan mungkin seperti itu aja pembacaan kita kali ini. Jangan lupa untuk di like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Jangan lupa juga untuk tekan tombol notifikasinya biar saat bagian nggak ketinggalan informasi-informasi berikutnya ya saat bagian. Silahkan berkomentar jika kalian pengen dibacakan tema. Mungkin bisa Kevin baca juga secara terapan psikologi sehingga sahabat bagian bisa menambah perspektif baru dan nggak melulu tentang hal-hal mistis ya sahabat bagian. Kalau tema-tema mistis biasanya Kevin masukkan di playlist Scary Tarot. Mungkin kalian bisa cek ya di playlistnya Kevin banyak. Ada playlist Scary Tarot, ada Risalah Suara Hati karena Kevin suka dengan sastra. Jadi Kevin masukkan tarot secara sastra di situ karena bagi Kevin tarot itu adalah sebuah seni. Tarot itu adalah seni. Seni membaca alam bawah sadar seseorang atau seni membaca kisah-kisah seseorang. Jadi bisa Kevin masukkan dengan sastra juga. Dan untuk kalian yang pengen lihat tentang terapan Witch version, kalian bisa cek aja di Witch version. Ada beberapa hal yang mungkin berkaitan dari hal-hal unik ya, terutama untuk sebuah magic.
kalian bisa cek aja di video which version di situ, atau mungkin juga di Egyptian series. Sahabat kebahagiaan bisa cek aja di playlistnya di Egyptian series. Itu Kevin membaca dengan terapan energi dari Egypt atau Mesir ya sahabat kebahagiaan. Ada astrologinya juga di situ. Kalian cek aja di playlistnya Kevin, dan mungkin nanti akan Kevin tambah playlist yang lebih unik lagi. Terutama Kevin mau ningkatin tentang psikologi tarotnya ya sobat bagian, sehingga kamu itu bisa terarah dan mudah-mudahan bisa menjadikan sebuah kekuatan kalian untuk memunculkan sebuah kesadaran diri dan juga untuk menambah rasa percaya diri sobat bagian ketika mencintai atau juga dicintai oleh seseorang. Oke, mungkin seperti itu aja. Kevin tunggu kalian di video-video selanjutnya. Sampai jumpa. Bye bye. Matai Masyo.